Every time I pull my hair, was any out of fear that you'll find me ugly and one day you'll disappear. Cause what's the point of crying? It was never even enough. Did you ever want me? Was I ever good enough? But boys are later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan: pertama, Arif Ferdiansah, 2, Indah Septiani, 3, Muhammad Bintang Cardona. Dosen pengampu, Abdullah Mubarak SEMSI. Mata kuliah, Akuntansi Keuangan Lanjutan 2. Mengenai buku 1, bab 5, Akuntansi untuk transaksi valuta asing. A. Transaksi dan penyelesaian valuta asing. Transaksi valuta asing atau forex exchange transaction atau forex transaction adalah kegiatan pembelian dan penjualan mata uang asing oleh individu, perusahaan, atau lembaga keuangan. Transaksi ini dilakukan dengan tujuan untuk menukar satu mata uang dengan mata uang lainnya. Transaksi valuta asing dapat sangat penting dalam konteks globalisasi dan perdagangan internasional, serta merupakan salah satu komponen utama dalam pasar valuta asing. Jenis transaksi valuta asing: yang pertama ada spot transaction, 2 forward transaction, 3 swap transaction, 4 option transaction. Mata uang fungsional. Menurut PSAK 10 tentang pengaruh perubahan kurs valuta asing, mata uang fungsional yaitu mata uang pada lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi. Sedangkan mata uang penyajian ada mata uang yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. Yang harus diperhatikan ketika mencatat transaksi valuta asing yaitu: pertama, kurs tunai atau spot rate, 2, kurs sekarang atau current rate, 3, kurs masa depan atau forward exchange rate. B. Transaksi laporan keuangan dalam valuta asing. PSAK telah mengadopsi pendekatan mata uang fungsional setelah mempertimbangkan tujuan dari proses transaksi berikut: memberikan informasi yang secara umum sesuai dengan pengaruh ekonomi yang diharapkan dari perubahan nilai tukar terhadap arus kas dan ekuitas perusahaan. Transaksi adalah metode yang umum digunakan dan diterapkan jika mata uang lokal dan mata uang fungsional. Entitas asing, metode nilai tukar sekarang atau current rate methods. C. Hedging resiko valuta asing. Transaksi valuta asing merupakan cara untuk melakukan diversifikasi portofolio, investasi, dan melindungi nilai aset dalam menghadapi risiko perubahan nilai tukar. PSAK nomor 71 tahun 2020 mengatur akuntansi instrumen keuangan derivatif yang digunakan untuk aktivitas lindungi nilai. Aktivitas ini melindungi: pertama, lindungi nilai atas arus kas atau cash flow agent, 2, lindungi nilai atas nilai wajah atau fair value agent, 3, lindungi nilai investasi bersih pada operasi luar negeri atau agent of a net investment for agent operation. Keuntungan dan risiko transaksi valuta asing. Transaksi valuta asing dapat memberikan keuntungan bagi pelaku pasar, seperti spekulan dan perusahaan multinasional, dalam mengambil keuntungan dari fluktuasi nilai tukar. Dalam dunia investasi, transaksi valuta asing memberikan keuntungan karena memiliki likuiditas yang tinggi. Namun mereka juga menyoroti risiko yang terkait dengan transaksi valuta asing, terutama karena perubahan nilai tukar yang tidak dapat diprediksi secara akurat. D. Pelaporan dan pengungkapan valuta asing. Dalam akuntansi, transaksi valuta asing melibatkan pertukaran mata uang asing dengan mata uang lokal. Biasanya transaksi ini dilakukan untuk pembelian atau penjualan barang atau jasa di pasar internasional. Penting juga untuk mengingat bahwa fluktuasi nilai tukar dapat mempengaruhi nilai transaksi valuta asing. Dalam transaksi valuta asing terdapat tanggal berkaitan dengan kurs, yaitu tanggal transaksi, tanggal neraca, tanggal penyelesaian. Dalam PSAK 2010 menjelaskan bahwa entitas harus mengungkapkan: 1, jumlah selisih kurs yang diakui dalam laba rugi, 2, selisih kurs neto yang diakui dalam penghasilan komparasif lain. Kesimpulan, akuntansi untuk transaksi valuta asing atau PALAS bertujuan untuk mencatat dan mengukur dampak kekurangan dari transaksi yang melibatkan mata uang selain mata uang pelaporan atau biasa rupiah dalam laporan keuangan. Hal ini diatur dalam Buletin Teknis Akuntansi nomor 12 atau BTK 12 yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Publik atau KSAAP. Berikut poin-poin penting dalam PALAS atau valuta asing. Pertama, pengakuan awal. 1. Transaksi falas dicatat pada tahun transaksi dengan menggunakan kurs spot Bank Indonesia. Kedua, aktiva dan kewajiban moneter dalam falas diakui dan diukur pada kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca. Yang kedua ada pengukuran. Yang pertama, selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi falas diakui dalam laba rugi. Yang kedua, selisih kurs yang timbul dari aktiva dan kewajiban moneter yang falas yang belum diselesaikan diakui dalam laba rugi atau ekuitas. Tergantung metode yang digunakan atau metode kurs historis atau metode kurs konversi. Ketiga ada pengungkapan.
Laporan keuangan harus mengungkapkan informasi tentang risiko falas dan dampaknya terhadap entitas. Metode akuntansi falas atau valuta asing. Ada dua metode utama akuntansi falas. Yang pertama ada metode kurs historis. Selisih kurs diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya. Yang kedua ada metode kurs konversi. Aktiva dan kewajiban moneter falas dikonversi ke mata uang pelaporan pada setiap tanggal neraca. Selisih kurs yang timbul diakui dalam ekuitas dan dijumlahkan kembali ke laba rugi secara bertahap selama periode aset atau kewajiban terkait masih ada. Tujuan akuntansi falas atau valuta asing. Yang pertama, menyajikan informasi yang relevan dan andal tentang dampak keuangan dari transaksi falas. Yang kedua, membantu pengambilan keputusan penggunaan laporan keuangan. Yang ketiga, memenuhi persyaratan peraturan. Ruang lingkup valuta asing. AFA mencakup pencatatan dan pelaporan berbagai transaksi seperti: yang pertama, pembelian dan penjualan barang dan jasa dalam mata uang asing. Kedua, pinjaman dan pendanaan dalam mata uang asing. Yang ketiga, investasi dalam ekuitas dan aset keuangan lainnya dalam mata uang asing. Yang ketiga, transaksi derivatif mata uang asing. Manajemen risiko mata uang asing. Perusahaan yang terlibat dalam AFA perlu mengelola risiko mata uang asing untuk meminimalkan dampak negatif dari fluktuasi nilai tukar. Beberapa teknik manajemen risiko yang umum digunakan antara lain. Yang pertama, hedging, melakukan transaksi lindung nilai untuk mengimbangi risiko mata uang asing. Yang kedua, diversifikasi, menyebarkan aset dan liabilitas di berbagai negara. Yang ketiga, asuransi, membeli asuransi untuk melindungi terhadap kerugian yang timbul dari perubahan nilai tukar. Dampak akuntansi valuta asing. AFA dapat memiliki dampak signifikan pada laporan keuangan perusahaan termasuk: pertama, laba rugi. Selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi valuta asing dan revaluasi aset dan liabilitas valuta asing dapat meningkatkan atau menurunkan laba rugi perusahaan. Yang kedua, posisi keuangan. Nilai aset dan liabilitas valuta asing pada neraca dapat berfluktuasi karena perubahan nilai tukar yang dapat mempengaruhi rasio keuangan dan posisi likuiditas perusahaan. Yang ketiga, arus kas. Arus kas perusahaan dapat dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar, terutama jika perusahaan memiliki piutang dan utang dalam mata uang asing.